Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Di pertemuan kemarin, kalian sudah berusaha untuk membuktikan sifat-sifat logaritma ya. Kali ini akan kita bahas dan akan kita beri beberapa contoh untuk memperjelas sifat-sifat logaritma. Nah, dari bentuk umum logaritma atau definisi logaritma ini akan timbul identitas logaritma ada 3 dan sifat-sifat logaritma yang ada 10. Ada 10, tapi ini yang utama 7 ya. Yang lainnya pengembangan dari sifat-sifat yang lain. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, bentuk umum logaritma ya. A pangkat X sama dengan B itu jika dan hanya jika X-nya sama dengan A log B. Nah, jadi logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan. Dan perpangkatan itu adalah inverse dari logaritma. Dia berlaku bolak-balik di sini ya. A-nya itu disebut sebagai bilangan pokok. Jadi yang ada di sini itu sebagai bilangan pokok. B-nya itu disebut sebagai numerus dan X-nya adalah hasil dari logaritma. Bilangan pokoknya itu bersyarat ya. Jadi pada logaritma, bilangan pokoknya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Sedangkan numerusnya atau B-nya itu yaitu bilangan yang akan dicari logaritmanya ya. B-nya itu bernilai harus lebih dari 0, boleh 1 B-nya. Kemudian X-nya itu adalah hasil logaritma. Lah, X-nya ini bisa bilangan positif, 0 atau bilangan negatif. Kemudian tadi rumus identitas logaritma ada 3 ya. Bahwa A log A pangkat N itu nilainya sama dengan N, A log A sama dengan 1, dan A log 1 sama dengan 0. Nah, ini buktinya ya. A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, kalau diperpangkatkan jadinya kan A pangkat N itu sama dengan A pangkat N. Pakai tadi ya, pakai definisi logaritma ya itu ya. Kalau saya ngajari di offline itu pakai kuku Bimo itu namanya ya. A dipangkatkan N. Nah, para ikan melengkung itu ya. A dipangkatkan N sama dengan, kita lewat sama dengan ini ya, sama dengan A pangkat N. Nah, udah betul kan A pangkat N sama dengan A pangkat N. Maka A log A pangkat N itu nilainya akan sama dengan N. Gitu ya. Kemudian A log A itu sama dengan 1. Nah, berdasarkan kuku Bimo, A dipangkatkan 1 itu sama dengan A. Betul kan? A pangkat 1 itu sama dengan A? Iya. Kemudian yang nomor 3 juga seperti itu ya. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi A log 1 itu sama dengan 0. Mengapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut. Ya, ini ya, sifat-sifat logaritma. Buktinya silakan kalian baca ya. Silakan kalian baca, saya jelaskan ini aja. A log B kali C ya. A log B kali C itu sama dengan, ini sifat perkalian logaritma ya. Tapi hasilnya nanti jadi tambah. Tambah ya. Bilangan pokoknya sama. Dua logaritma yang bilangan pokoknya sama, tapi numerusnya jadi B. Di sininya C. Nah, ini operasinya ditambah. Kalau ini numerusnya dikali. Ruas kiri numerusnya dikali, maka akan menjadi ruas kanan yang dua logaritmanya ini ditambah dengan bilangan pokok yang sama dengan ruas kiri. Numerusnya dijadikan 2. Itu contohnya. Ini buktinya ya. Buktinya silahkan kalian baca. Di modul ada, di sini juga boleh di screenshot. Ini contohnya ya.
2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, ini kan penjumlahan ya. Dua buah log dijumlahkan, maka dapat diubah menjadi sifat perkalian. Jadinya 2 log 4 dikali 8. 2 log 32. Nah, berdasarkan sifat tadi, sifat yang 3 tadi ya, di entitas 2 log 32 itu sama dengan 5. Mengapa? Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Gitu ya, dari tambah menjadi kali. Lihat ini, dari tambah menjadi kali. Yang sebelumnya lognya ada 2, menjadi lognya hanya 1. Ya, lihat, dipahami ya. Semoga kalian mau melihat YouTube saya. Sudah mulai bosen ya ngelihat YouTube ya. Nah, ini 5 log setengah ditambah 5 log 50. Nah, kan lognya ada 2 ini. Ada 2 yang saling ditambahkan. Maka menjadi 5 log setengah dikali 50. Lognya cuma 1 tok. Nah, ininya jadi dikali. Gitu ya. 5 log 25. 5 log 25 itu adalah 2. Lanjut sifat pembagian logaritma. Ini sifat pembagian logaritma ya. A log B per C sama dengan O log B dikurangi A log C. Kalau tadi kan B kali C ya di atas tadi ya. Kalau ini B dibagi C. Maka menjadi 2 log yang saling dikurangi. A-nya bilangan pokoknya sama. Nah, sama. Numerusnya yang sebelah kiri dibagi, ini numerusnya ini dan ini, nah, ini dikurangi di sini, gitu ya. Jadinya ada 2 log ya di sini ya. Ini hanya 1 log. Contohnya ini pembuktiannya, kalian baca atau screenshot silahkan. Ini contohnya ya. 7 log 217 dikurangi 7 log 31 berarti 7 log 217 dibagi 31. Nah, ini yang dibagi siapa? 217-nya yang dibagi 31. Nah, itu sama dengan 7 log 7. 7 log 7 itu nilainya adalah 1. Soal yang kedua, log 0,05 dikurangi log 5. Berarti log 0,05 dibagi 5. Itu sama dengan log 0,01. Log 0,01 itu adalah log 10 pangkat negatif 2. Ya kan? Kalau di sininya hanya log, itu artinya bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah 10. Berarti log 0,01 itu dapat saya tulis sebagai 10 log 10 pangkat min 2. Gitu kan? Nah, karena bilangan A, B-nya itu sama, berarti menjadi min 2 nilainya. Lanjut. Sifat 3. Perpangkatan logaritma. A log B pangkat N. Nah, ini ya. Ini yang dipangkatkan B-nya. Yang dipangkatkan adalah B-nya. Sama dengan N kali A log B. Nah, ini sebagai pengali di sini ya. N dikalikan A log B. Contohnya, ini buktinya, silakan screenshot, cekrek. Lanjut. Nah, ini juga dicekrek. Oke. Nah, ini contoh soalnya. 2 log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20. Ini bilangan pokoknya 10 ya, anak-anak. Bilangan pokoknya 10. Oke.
Kalau nggak ada tulisannya ini bukan 1 tetapi 10. Maka menjadi log 25 pangkat 2. Nah, 2 di sini itu kan jadi pangkat. Paham ya? Nah, ini dulu. Log 25 pangkat 2 itu kan ekuivalen dengan 2 kali log 25 kan yang tadi. Yang rumus tadi ya. Terus mana ya? Nah, ini kan pakai rumus ini kan. Ya. 2 log 2 mana tadi 2 log 25 itu artinya log 25 pangkat 2. Ini artinya log 5 pangkat 3, ya kan? Log 20 nggak ada apa-apanya di sini, berarti tetap log 20. Nah, ini dikurangi 2 lognya menjadi 1 log. Jadi log 25 kuadrat dibagi 5 pangkat 3. Terus masih ditambah log 20. Nah, ini disederhanakan jadi log 5 dia. Ditambah log 20. Ditambah, oh itu berarti menjadi dikali. Tapi lognya cuma 1 ya. Ini lognya ada 2, ini lognya hanya 1. Sama dengan log 100 sama dengan 2. Nih. Setengah kali 2 log 82 dikurangi 3 kali 2 log 3 ditambah 2 log 48. Setengahnya jadi pangkat di sini. 3 jadi pangkat. Ini enggak ada pangkat berarti tetap. Nah, kemudian yang dikurangi itu berarti 82 pangkat setengah. Nah, ini bukan 82 harusnya ya. 81 itu ya. Kalau 82 nggak bisa dipangkatkan setengah. 81 dipangkatkan setengah itu adalah 9. Ini 9. Ya, ini diralat ya, bukan 82 tapi 81. 9 nilainya ini dikurangi 2 log 3 pangkat 3 itu adalah 27. Itu ya. Kemudian disederhanakan 9/27 adalah 1/3. Ditambah 2 log 48. Ditambah berarti bisa diubah menjadi lognya hanya 1. Tapi numerusnya dikali. Oke, berarti 2 log 16 itu sama dengan 4. Kok 4 kenapa? Iya, karena 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 16. Lanjut. Pengubah bilangan pokok logaritma ya. Ini untuk mengubah bilangan pokok logaritma ya. A log B itu sama dengan, nah ini, N log B per N log A. Ini yang semula bilangan logaritmanya, bilangan pokok logaritmanya adalah A. Maka bisa diubah seperti ini dengan mengganti bilangan pokok yang lainnya. Bisa sama dengan ini bilangan pokoknya boleh, atau yang lainnya, tapi harus sama antara ini yang di atas pembilang dan N yang ada di bawah, yaitu tipe penyebutnya. Buktinya itu. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Jika 2 log 3 adalah A, nyatakan bentuk dari 8 log 3 ke dalam A. Oke, 8 log 3 itu bisa dibuat jadi log 3 per log 8. Nah, bilangan pokoknya itu di sini tidak diisi ya. Tidak diisi berarti 10. Oke. Kemudian kalau kalian mau ngisi boleh. Ngisi 2 boleh. Di sini dimisalkan 2 log 3-nya A. Kok di sini nggak diisi 2 ya?
Kenapa? Ya, kita manut ini dia dulu ya. Log 3 per log 2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah, 3 di sini kan bisa turun ya. Dari pangkat ini bisa turun jadi 3 log 2 gitu kan. Nah, karena 3-nya terletak di bawah, maka menjadi sepertiga. Sepertiga dikali log 3 per log 2. Nah, log 3 per log 2 itu adalah 2 log 3. Ya, rumus yang atas tadi ya, rumus yang ini kan. 10 log 3 dibagi 10 log 2 itu bisa ditulis sebagai 2 log 3. 2 log 3-nya adalah A, berarti 8 log 3 itu sama dengan sepertiga A. Sifat 5, pengubah bilangan pokok logaritma. Yang kedua, tadi kan pengubah bilangan pokok logaritma yang pertama, ini yang kedua. Nah, pakai ini ya. A log B itu sama dengan seper B log A. Nah, ini kan. Ini sebelumnya bilangan pokoknya A. Tapi yang sebelah kanan ini bilangan pokoknya jadi B, tetapi harus diseperkan. Dibalik ya. Dibalik yang semula A sebagai numerus. A sebagai bilangan pokok, B sebagai numerus diganti. Di sini B sebagai bilangan pokok dan A-nya sebagai numerus. Itu buktinya, silakan kalian pelajari. Kemudian ada contoh soal ini. Soalnya kok panjang? Loh, kenapa? Nah, ini ya. 2 log 8 dan 64 log 4. 2 log 8 itu dapat diubah jadi 1/8 log 2. 1/8 log 8 pangkat 1/3. Nah, ini 2-nya diubah jadi 8 pangkat 1/3. Nah, 8 log 8 pangkat 1/3 itu adalah 1/3 kan? Iya. Maka 2 log 8 itu sama dengan 3 nilainya. 1 dibagi 1/3 itu berarti 3. Kemudian yang itu 64 log 4. 64 log 4 itu sama dengan 1/4 log 64. Pakai rumus tadi ya. Sama dengan 1/4 log 4 pangkat 3. 64 itu diubah jadi 4 pangkat 3. Nah, maka 1/4 log 4 pangkat 3 itu kan nilainya 3 tuh. Berarti 64 log 4 itu sama dengan 1/3. Lanjut. Kebanyakan. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, ini sifat perkalian, perluasan sifat perkalian ya. A log B dikali B log C. Jadi bilangan pokoknya di sini B ya, itu harus sama dengan numerus yang ada di sini. Nah, ini harus sama. Agar bisa menjadi hanya ada satu log, yaitu A log C. Jadi harus sama. Kalau nggak sama ya harus diubah menjadi sama terlebih dahulu. Buktinya seperti itu, screenshot. Ini soalnya. Hitunglah nilai dari 2 log 5 kali 5 log 64. Nah, ini sudah sama 5-nya ya, berarti jadi 2 log 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6 sama dengan 6. Yang B, 2 log 25 kali 5 log 3 kali 3 log 32. Nah, ini yang bisa saya sering menyebut, ini rumus mengkeret ya. Rumus mengkeret. Aduh, mana tadi? Nah, rumus mengkeret ini ya. Dari panjang rumusnya jadi
kecil. Nah, namanya rumus mengkeret, saya sendiri yang ngasih nama itu. Nah, ini ya, kembali ke sini. Oh, ini enggak 3 ternyata, 9. 9 ini ya, ininya jadi berapa nih, 9 kan? 9 apa 3, yuk. Oh, 3 ternyata, ininya yang salah. Ininya 3 ya. Nah, kalau ininya 3 kan bisa mengkeret dia ya. Oh, tapi enggak dimengkeretkan dulu. Oke. 2 log 5 pangkat 2, 2-nya turun ya. Jadi dikali ini ya. Dikali 5 log 3, dikali 5 kali 3 log 2. Gitu. 5-nya ini pindah ke sini. Ya, 5-nya ini pindah dulu ke sini. Tinggal 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 2. Kemudian ini bisa mengkeret lagi kan? 5 dengan 5. Oh iya, bisa mengkeret. Jadi tinggal, 3 dengan 3-nya juga bisa mengkeret kan? Iya. Berarti tinggal 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1. Nah, maka nilainya adalah 10. Nah, ini perluasan perpangkatan ya. Kalau pangkatnya di B di sini ya, maka jadi M di sini di atas ya. Tapi kalau pangkatnya di A di sini ya, maka jadi N di bawah ya. Nah, silakan kalian baca buktinya. Screenshot. Nah, hitunglah 2 pangkat 2 log 4 pangkat 3 ya. Berarti turun 3/2 kali 2 log 4. Ya, 3/2 kali 2-nya mana ini hilang. Harusnya ada 2-nya ya. 2 log 4. 2 log 4 itu kan 2 log 2 pangkat 2 ya. Berarti nilainya adalah 2. Yang mana tadi? Nah, 2 ya ini ya. Ya, oke. Ininya harus ada 2-nya ya ini ya. Nah, berarti nilainya sama dengan 3. Lanjut yang B, 2 pangkat 4 log akar 32. Akar 32 itu adalah 32 pangkat setengah kan. Oke, setengahnya turun, dibagi 4-nya turun. Berarti setengah per 4 itu adalah 1/8. Dikali 2 log 32. Gitu ya. Berarti 2 log 32-nya itu kan 5 ya. Berarti menjadi 5/8. Lanjut, sifat perluasan perpangkatan logaritma. A pangkat N log B pangkat N. Nah, ini dari sifat yang atas tadi ya, cuma diubah jadi ini N ya. Ini N di sini N. Berarti kalau turun pangkatnya kan berarti N per N-nya ini. N-nya ini di atas, dibagi N-nya ini di bawah toh. N per N kan 1. Berarti kan tinggal A log B. Oke, contoh soalnya ini. Nyatakan logaritma 8 log 27 ke dalam bentuk. Bentuk apa itu? Bentuk logaritma mungkin ya. 8 log 27. Berarti 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Berarti kalau 3-nya turun, 3/3 kan 1 ya. Tinggal 2 log 3. Maka 2 log 3-nya itu adalah A. Langsung us.
Gimana ini? Ini. Nah, ini A dipangkatkan A log B. Ininya harus ada A-nya ya. A dipangkatkan A log B. Kalau ininya A, maka A-nya di log ini juga harus sama-sama A ya. A pangkat A log B itu sama dengan B. Ya. Buktinya silahkan kalian pelajari. Nah, ini contohnya ya. 2 pangkat 2 log 5. Itu adalah 5, karena ini udah sama ya. 3 pangkat 3 log 4. Itu nilainya adalah 4. 5 pangkat 5 log 10. Nilainya adalah 10. Dan seterusnya. Terus. Nah, ini yang soal baru saya buat tadi ya. Tentukan 8 pangkat 2 log 5. Nah, ini kalau yang contoh soal tadi kan 7 dengan 7, 5 dengan 5, 3 dengan 3 ya. Tapi kalau saya beda ini 8 pangkat 2 log 5 ya. Nah, maka 8-nya itu diubah jadi 2 pangkat 3. Oke. 3-nya keluar dari akar. 3-nya keluar dari kurungan ya. 3-nya keluar dari kurungan. Kemudian, nah ini jadinya 3 kali 2 log 5. 3 kali 2 log 5 itu berarti 2 log 5 dipangkatkan 3. Ya kan? 2 log 5-nya, 2 log 5-nya harusnya dikurung ini. 2 log 5-nya yang dipangkatkan 3. Nah, maka kita sudah dapatkan 2 log 5 pangkat 3 gitu kan. Di sini sudah 22, maka nilainya adalah 5 pangkat 3. Gitu. Satu lagi, sifat 10. A log B per C itu sama dengan min A log C per B. Gitu ya. Min A log C per B. Kok bisa ya? Min 1 itu kan kalau diubah jadi pangkatkan jadi min 1 di sini kan. C per B pangkat min 1 itu kan bisa dibalik jadi B per C. Itu contoh. Duh. Ini contohnya ya. 2 log 4 per 2. 2 log 4 per 2 itu sama dengan min 2 log 2 per 4. Dibalikkan ininya. Min 2 log setengah 2 log setengah. 2 per 4 itu kan setengah ya. Iya. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1. Ya kan? Min 1-nya jadi min di sini ya. Min. Berarti gini. Min. Jadi plus 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Berarti min 2 log 2 sama dengan 1. 4 log 32 per 2. Jadi min 4 log 2 per 32. Dibalik ya ada minnya. Min 4 log 1/16. Min 4 log 4 pangkat min 2. 1/16 itu 4 pangkat min 2 ya. Sama dengan min 2 kali 4 log 4. Berarti sama dengan 2. Gitu ya. Ini piye nih? Oke, selesai ya materi kita kali ini. Soalnya ditunggu di psikologi besok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.